Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nabila Zara, biasa dipanggil Awa. Aku dari prodi S1 Akuntansi semester 1. Nama aku 12/5/2025/1031. Nah, di sini aku mau menjelaskan deskripsi dan alasan dari tabel cross account dari PT Bayoran Biaga Utama. Sekarang kita mulai aja, stay. Nah, yang pertama ada deskripsi. Aset suatu segala yang memiliki nilai ekonomi dan dikuasai oleh individu seperti perusahaan dan negara. Nah, alasannya aset itu penting karena dapat menghasilkan pendapatan, terus manipulasi operasi bisnis dan meningkatkan dan perusahaan. Nah, yang kedua ada kas lancar yang maunya itu 1.1. Deskripsinya, aset lancar itu sumber daya dimiliki perusahaan yang diharapkan bisa diubah menjadi uang tunai. Nah, alasannya aset lancar juga penting karena menyediakan likuiditas untuk operasional harian dan menentukan ke perusahaan pembayaran kewajiban jangka pendek. Dan yang ketiga ada kas dan setara kas yang namanya itu 1.11. Deskripsinya uang tunai dan saldo bank yang siap digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, alasannya itu untuk mencatat semua transaksi kas masuk dan keluar. Nah, yang ketiga ada piutang usaha yang itu 1.12. Deskripsinya tagihan kepada pelanggan atas penjualan barang dan jasa secara kredit. Alasannya itu untuk menentukan jumlah yang diterima. Nah, ini yang keempat ada persediaan akunnya itu 1.13. Deskripsinya nilai barang dan dagang yang masih tersedia di gudang. Alasannya untuk mengetahui jumlah dan nilai stok barang dagang. Nah, yang keenam ada kas tidak lancar yang itu 1.2. Deskripsinya kas jangka panjang yang enggak bisa diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan biasanya butuh waktu 1 tahun. Alasannya itu memang sifatnya itu dimaksud untuk penggunaan jangka panjang lebih dari 1 tahun. Dan yang ketujuh ada kas tetap yang nomornya itu 1.21. Deskripsinya kas yang berwujud kayak misalnya bangunan, kendaraan, atau peralatan yang digunakan jangka panjang. Nah, alasan itu untuk mencatat perusahaan yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode. Nah, yang ke-8 ada akun liabilitas, nomornya itu nomor 2. Liabilitas itu kewajiban perusahaan kepada pihak lain harus dibayar di masa depan. Yang ke-9 ada liabilitas jangka pendek. Deskripsinya kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Alasannya muncul karena perubahan memiliki kewajiban yang harus dibayar dengan waktu singkat. 10 ada utang usaha. Deskripsinya itu kewajiban kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit. Alasannya itu untuk mencatat kewajiban jangka pendek perusahaan. Dan yang ke-11 ada beban akural yang nomornya itu 2.12. Deskripsinya beban udah terjadi namun belum dibayar seperti gaji dan bunga. Alasannya agar laporan keuangan beban sebenarnya dalam periode berjalan. Yang ke-12 ada ekuitas yang nomornya itu 3. Deskripsinya kekayaan bersih perusahaan yang merupakan hak pemilik atau pemenang saham. Nah, alasannya itu untuk mengukur nilai bersih perusahaan, menarik investor jadi dasar pembelian. Dan yang ke-13 ada modal saham yang nomornya itu 3.1. Deskripsinya investasi atau setoran modal dan pemilik perusahaan. Nah, alasannya itu untuk menunjukkan kepemilikan dan sumber modal perusahaan.
ke-14 ada saldo laba yang nomornya itu 3.2. Deskripsinya, akumulasi besi yang tidak ditahan dan dibagikan secara dividen. Alasannya itu untuk mencatat kembali dalam operasional. Yang ke-15 ada pendapatan yang nomornya 4. Deskripsinya, pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diperoleh seorang kaya rumah atau entitas bisnis. Alasannya, untuk individu pendapatan menuntutkan daya beli dan kesejahteraan bagi perusahaan. Yang ke-15 ada penjualan yang nomornya itu 4.1. Deskripsinya, pendapatan dari hasil penjualan atau jasa. Nah, alasannya untuk mencatat sumber utama pendapatan perusahaan. Yang ke-17 ada beban yang nomornya itu 5. Deskripsinya, beban itu penurunan manfaat ekonomi selama prodi akuntansi. Nah, alasannya, beban adalah biaya yang udah habis manfaatnya untuk membuat proses operasional. Nah, yang kedua ada beban penjualan yang nomornya itu 5.1. Deskripsinya, biaya langsung untuk memperoleh atau memproduksi barang yang dijual. Alasannya itu untuk mengetahui laba perusahaan. Dan yang ke-23 ada beban penjualan nomornya itu 5.2. Deskripsinya, biaya untuk kegiatan promosi dan distribusi barang. Alasannya itu untuk mengetahui biaya pemerasan dan penjualan. Nah, ini yang terakhir ada beban umum dan administrasi yang nomornya itu 5.3. Deskripsinya, biaya perubahan dengan kegiatan umum dan administrasi untuk mencatat operasional non penjual. Nah, tadi